Shalom sahabat GKI, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu akan saya bacakan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku sekalian, dulu sewaktu kecil, hal yang membuat saya bersuka cita itu adalah ketika saya bisa makan kerupuk udang. Ya, Anda tidak salah dengar, kerupuk udang. Sebuah kerupuk yang kira-kira besarnya segini, begitu ya. Dan ketika memakannya, bahkan ketika melihatnya saja saya sudah bersuka cita. Bahkan saya menganggap dulu orang yang kaya adalah mereka yang di atas meja makannya itu punya kerupuk udang setoples besar, sewadah besar begitu ya, dan isinya semua kerupuk udang. Padahal biasanya saya hanya bisa dapat satu dari kiriman nasi berkat kalau tetangga ada hajat atau apa. Nah, disitulah saya bisa menemukan kerupuk udang. Sederhana sekali, Pak. Iya, memang bagi saya itu sederhana sekali, dan entah kenapa sampai sekarang ada sentimen di hati saya ketika saya bisa makan kerupuk udang lagi. Saudaraku sekalian, bacaan kita adalah tentang kehancuran setelah masa penyerangan terhadap orang-orang Israel, terhadap bangsa Israel. Dan di sana orang-orang sedang meratap, dan ini dituliskan oleh Yeremia yang khususnya di tahun 586 mereka mengalami kehancuran bait Allah, kehancuran kota, tetapi juga kehancuran mentalitas. Dan melalui ayat ini, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ini, sebenarnya Yesaya mengajak orang-orang pada waktu itu untuk berani bersuka cita di tengah situasi yang sulit, yakni bersuka cita untuk ketemu pagi. Ya, berjumpa pagi saja itu sudah berbahagia. Kayaknya itu simpel sekali, sederhana sekali, tetapi bagi orang di tengah kesesakan itu adalah sebuah pengharapan. Sesuatu yang membuat Yeremia berhasil untuk merefleksikan pertolongan Tuhan ketika ia bisa bertemu dengan pagi hari lagi. Saudaraku sekalian, apa hal yang istimewa atau sesuatu hal yang membuat Anda bisa menaikkan syukur kepada Tuhan? Apakah itu kenaikan gaji? Ataukah nilai yang tinggi? Atau rumah mewah? Atau bisa saja sekedar nonton tim bola kesayangan menang? Setiap kita punya keunikan masing-masing. Tetapi Yeremia pada saat ini mengajak kita untuk berani melihat hal-hal sederhana dalam hidup kita, dan ketika kita bisa mengalaminya, merasakannya, itu ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menetapkan hal-hal yang standarnya terlalu tinggi dan spektakuler, kita cenderung akan melihat hal yang biasa itu tidak patut untuk disyukuri. Padahal bukankah hidup kita ya kadang isinya ya biasa-biasa saja. Wong ya hidup itu bangun pagi, nanti siap-siap mau bekerja, mau sekolah, nanti sampai siang, sampai sore pulang, dan akan mengulang kegiatan semua rutin itu tadi. Dan seakan-akan tidak ada hal yang luar biasa dan tidak bisa disyukuri. Dan entah sejak kapan kekristenan itu mulai disusupi oleh para motivator, sehingga kalau ditanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya luar biasa. Seakan-akan kalau tidak luar biasa itu biasa saja. Padahal sekali lagi hidup kita ya gitu-gitu aja. Tetapi di tengah hidup yang gitu-gitu aja, bukankah terselip banyak hal yang sebenarnya itu patut dan layak untuk disyukuri? Saya punya anak yang anak saya dua-duanya itu suka dengan kereta, khususnya yang besar. Itu entah kenapa sangat terobsesi dengan kereta. Jadi dulu ketika saya dulu itu sebel ketika saya belum punya anak. Kalau saya lewat palang pintu kereta api dan palangnya tertutup dan saya terhambat di belakangnya, saya merasa sebel. Tapi sekarang
Saya senang sekali. Kenapa? Karena ketika terhalang palang kereta api, anak saya bisa menikmati kebahagiaannya dan saya melihat pancaran kebahagiaan di raut mukanya yang imut itu. Anaknya Pak Pendeta pikniknya murah sekali. Iya, saya rasa pikniknya murah sekali. Tidak perlu mengajak ke tempat yang dengan biaya atau tiketnya mahal. Cukup terjebak pada palang pintu kereta api dan terhambat perjalanannya, bisa nonton kereta api lewat dan dia akan mengatakan, "Dadah Pak Masinis, dadah Pak Masinis." Padahal jelas masinisnya tidak dengar. Tapi dia bahagia, saya bahagia. Bukankah itu sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian? Disinilah letak apa yang dimaksudkan Yeremia, bahwa sukacita kepada Tuhan itu bisa teralami ketika seseorang merasakan hari-hari bersamanya, meskipun itu biasa saja. Untuk itu biarlah kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, pasangan, anak, saudara, bahkan melihat tempe goreng yang tersaji di atas meja makan yang mungkin itu menimbulkan sentimen dan kenangan di masa lalu. Orang tua kita dulu yang memasakkan, menggorengkan itu, sayur bayam, sambal, dan semua hal yang sederhana. Melihat cahaya yang masuk lewat pintu, lewat jendela-jendela rumah, lewat kerupuk, lewat udara, dan semua hal yang tampaknya begitu sederhana, tapi di sana ketika disyukuri ada suatu hal yang luar biasa. Saudaraku sekalian, sampai besar ini ketika saya ditanya apakah saya bisa membeli kerupuk udang itu? Bisa. Bisa membeli yang bentuk mentah lalu goreng sendiri biar punya banyak lalu diwadahi setoples begitu? Bisa. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah melakukannya. Andai kata pun saya di sebuah toko dan bisa membeli itu sebungkus besar, saya tidak akan melakukannya. Kenapa? Saya ingin menjaga sentimen itu sampai kapanpun. Dan biarkanlah ketika saya dapat kerupuk udang itu mengingatkan masa kecil saya yang ternyata bahagia itu murah sekali, bahagia itu sederhana sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara punya titik bahagia yang sederhana seperti kerupuk udang bagi saya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadirkan segala hal baik dalam kehidupan kami. Tetapi ampuni jikalau kami menetapkan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar, hanya agar bisa kami mensyukurinya, padahal semua hal yang Tuhan berikan, semua kesederhanaan yang Tuhan berikan adalah cinta-Mu yang begitu agung dan luar biasa. Dan ajar kami menjadi semakin peka terhadap karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kami yang biasa dan rutin ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kalau Anda punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar. Barangkali kalau ada yang baca di komen, bisa tersenyum atau terberkati dengan kesaksian kita yang sederhana. Sampai jumpa di sapaan gembala berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.